Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, yang kita tidak pernah berhasil untuk bisa menghitungnya, khususnya sebuah nikmat yang Allah tidak menganugerahkan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Dan nikmat itu adalah nikmat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, di antara yang menjadi perhatian di dalam Al-Quran untuk kemudian kita cermati bersama, itu adalah hal yang menyangkut masalah keselamatan manusia. Bahkan banyak sekali item-item atau terminologi keselamatan itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun disampaikan Rasulullah di dalam hadis untuk bisa menjelaskan kepada manusia tentang persoalan yang mendasar dan paling penting dalam kehidupannya, yaitu persoalan keselamatan hidupnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Maka kita sering mendengar doa, yang doa ini barangkali juga sering kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ini adalah sebuah konsep global tentang bagaimana menuju sebuah kebaikan dan keselamatan dalam kehidupan, apakah di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam praktek lapangannya kemudian Rasulullah SAW memberikan rincian kepada kita tentang poin-poin penting yang terkait dengan persoalan keselamatan itu, yang kaitannya dengan masalah tingkah laku manusia. Maka kemudian Rasulullah banyak menjelaskan di dalam hadis-hadisnya tentang sifat-sifat, ciri-ciri, perilaku-perilaku yang menuju sebuah keselamatan. Nah, salah satunya adalah apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir,
di mana sahabat ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang lengkapnya adalah an Uqbah bin Amir qala, dari Uqbah bin Amir berkata, qultu, aku mengatakan, kata Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najat, Rasulullah, keselamatan itu apa? Bapak sekalian, mungkin kita sudah pernah mendengar hadis ini, tapi saya ingin mengulang kembali karena ternyata isi dari hadis ini adalah hal-hal yang terkait dengan persoalan keseharian kita yang kita tidak bisa melepaskan hal itu dalam kehidupan kita. Maka dia bertanya, man najat, Rasulullah, keselamatan itu apa? Tentu barangkali waktu itu yang ada di dalam benak seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir ini adalah minta petunjuk kepada Rasulullah tentang definisi keselamatan, yang kemudian dengan definisi itu dia akan melaksanakannya supaya menjadi orang-orang yang selamat. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan itu dengan sebuah jawaban yang definitif bahwa keselamatan itu adalah bla 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 dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW menjawab dengan 3 perintah, yang manakala ketiga perintah ini dilaksanakan, maka orang itu akan termasuk orang-orang yang selamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala, beliau bersabda, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Jadi ada 3 perintah di situ, di mana ketiga perintah ini merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan tentang definisi dari keselamatan. Yang pertama adalah amsik alaika lisanak, kendalikan lisanmu. Bapak sekalian, ini juga bukan sesuatu yang baru yang kita dengar tentang persoalan lisan atau persoalan mulut ini. Tapi satu hal yang mungkin kita semua menyadari, bahwa indera manusia yang paling produktif itu memang lisan dibanding yang lainnya, dibanding tangan, dibanding kaki, dibanding telinga, dibanding mata. Maka indera yang paling produktif itu adalah lisan. Dan lisan ini pula yang seringkali menjadi representasi utama manusia. Jadi representasi utama manusia itu lisannya, bukan kakinya, bukan pula tangannya, dan seterusnya. Sehingga muasafat atau ciri khas seseorang itu seringkali dilihat dari ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya. Bahkan seringkali kita mendengar tolok ukur dan parameter kebaikan seseorang itu akan sangat ditentukan oleh kalimat-kalimat dan pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulutnya. Dan itu sebabnya kenapa kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai sebuah tolok ukur keselamatan. Apa itu? Amsik alaika lisanak, kendalikan lisanmu, kendalikan ucapanmu, kendalikan pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulutmu. Dan ma'asyiral muslimin, saya kira di dalam hadis-hadis yang lain kita akan mendapatkan pernyataan yang senada yang terkait dengan ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW mendefinisikan siapa orang muslim itu, maka beliau mengatakan tentang persoalan yang menyangkut masalah lisan. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Yang dikatakan orang muslim itu adalah manakala orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Lihat di sini juga ada definisi tentang keselamatan itu terkait dengan persoalan pengendalian lisan.
Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, masalah pengendalian lisan ini bukanlah tesis baru, bukanlah sesuatu yang baru yang kita dengar, tapi ini sering disampaikan kepada kita sesungguhnya karena memang performan utama manusia itu ada di dalam lisannya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itulah sesungguhnya kondisi orang tersebut. Kalimat-kalimat yang dia sampaikan itulah sesungguhnya yang menjadi karakteristik utama orang itu. Maka seringkali kita bisa melihat, seringkali kita bisa menilai tentang seseorang itu hanya dengan ucapannya. Oh, itu orang baik. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang kita dengar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang baik. Begitu pula sebaliknya. Oh, itu orang yang tidak baik. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka Rasulullah SAW mendefinisikan keselamatan itu yang pertama-tama adalah amsik alaika lisanak, kendalikan lisanmu. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wal yasa'ka baituk, dan jadikanlah rumahmu itu luas bagimu. Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin kita pernah mendengar makna letterlek daripada sabda Rasulullah ini, atau kalau ini kita maknai secara fisik, maksudnya orang itu rumahnya harus luas, ruang tamunya luas, kamar-kamarnya luas, mungkin juga ada tempat bercengkerama di belakang. Artinya rumah itu rumah yang lapang, artinya itu rumah yang besar, artinya itu rumah yang mewah. Bukan, yang dimaksud bukan itu. Luas dan sempitnya rumah yang dimaksud di dalam hadis ini tidak menyangkut persoalan fisik dan materi, tapi menyangkut persoalan pikiran dan kejiwaan. Ada orang-orang itu yang rumahnya luas, rumahnya bagus, tapi terasa sumpek baginya, dan kemudian dia tidak kerasan di rumahnya. Pergi dari tempat kerja lebih baik ke warung daripada langsung ke rumah, karena di dalam rumahnya tidak menjanjikan kenyamanan. Begitu seterusnya. Nah, masyarakat muslimin, kapan rumah itu menjadi rumah yang lapang secara pikiran dan kejiwaan? Manakala rumah ini menjadi dua basis ibadah sekaligus. Yang pertama adalah basis ibadah sosial. Di dalam rumah ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada orang tua, yang masing-masing anggota keluarga ini punya sikap dan perilakunya sendiri-sendiri. Seorang suami punya akhlak yang baik kepada istrinya, istri punya akhlak yang baik kepada suaminya, anak punya akhlak yang baik kepada orang tuanya, orang tua punya akhlak yang baik kepada anaknya. Ada kewajiban-kewajiban sosial keagamaan di sana. Bahkan kalau kita lihat, banyak sekali ayat-ayat tentang kewajiban suami istri, itu pelaksanaannya di rumah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di mana pelaksanaannya itu sebagian besarnya ada di rumah. Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri-istri yang solihah dan teguh pendirian serta mampu menjaga diri itu paling banyak dilakukan di mana? Paling banyak dilakukan di rumah. Ada basic ibadah sosial yang dilakukan di sana. Itulah yang membuat pikiran itu lapang, itu pula yang membuat jiwa ini terasa luas meskipun mungkin rumah itu sempit secara materi. Yang kedua, rumah itu adalah basic ibadah ritual. Kita sering mendengarkan hadis Rasulullah SAW, nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Artinya sebagaimana masjid, Bapak Ibu sekalian, rumah itu juga basic untuk ibadah-ibadah ritual, tentu sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Di mana sholatnya orang-orang perempuan yang baik? Sholatnya orang perempuan yang baik itu ada di kamarnya. Di mana sholat-sholat sunat yang baik? Sholat-sholat sunat yang baik itu dilakukan di rumah.
Apa itu maknanya? Maknanya rumah itu adalah basic ibadah ritual. Nah, ketika kemudian rumah itu dilakukan dengan cara seperti itu, inilah yang dimaksud Rasulullah, dan hendaklah rumahmu itu luas bagimu. Dada terasa lapang, pikiran terasa jembar ketika ada di dalam rumah. Kenapa? Karena di sana dilaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakan pula bentuk-bentuk akhlakul karimah antar satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Kata Rasulullah, itu adalah definisi keselamatan yang kedua. Yang ketiga, wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu sekalian, terus terang pada poin yang ketiga ini saya merasa sebagai sebuah tamparan buat kita semua. Banyak di antara kita yang bisa menangis ketika istri kita meninggal misalnya, atau ketika istri kita sakit. Banyak kita yang bisa menangis manakala suami kita meninggal atau manakala suami kita sakit. Banyak kita yang bisa menangis manakala terjadi musibah, apakah harta kita yang berkurang atau terjadi kecelakaan atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita bisa menangis. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita bisa menangis karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita? Saya kira ini poin yang penting menjadi pencermatan kita semua, karena kalau kita lihat di ayat yang ke-8 dari surat At-Tahrim, surat yang ke-66, di sana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar-benar taubat. Dan para ulama menyebut di antara ciri taubat yang sebenar-benarnya taubat adalah mau menangisi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dan kemudian memperbaikinya dan kemudian tidak melakukannya di masa-masa yang akan datang lagi. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian, isi bacaan-bacaan sholat kita ini ya, itu sebagiannya adalah bacaan-bacaan taubat. Kita di dalam sholat ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dalam sholat ini ingin meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dalam sholat ini ingin dijauhkan kesalahan-kesalahan kita. Di dalam sholat ini ada ungkapan-ungkapan yang mestinya menggugah hati dan perasaan kita untuk menangisi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, ciri keselamatan atau definisi keselamatan yang ketiga adalah tangisilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu. Nah, tentu mudah-mudahan 3 dari definisi keselamatan yang berupa perintah ini menjadi perhatian kita semua, karena ini merupakan ciri kebaikan yang kita mesti harus mengejarnya sebagai sebuah cara kita menuju keselamatan kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.